Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhairil. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dialah Tuhan yang memberikan kami kenikmatan berupa nikmat ilmu. Yang saya hormati Ibu Ramlah sebagai dosen pengampu mata kuliah Auditing 1, dan saya juga banggakan kepada teman-teman yang akan menonton video yang saya buat ini. Di sini saya akan berbicara mengenai tugas yang diberikan dari Ibu kepada kita semua mengenai penghafalan standar auditing yang berlaku. Langsung saja teman-teman sekalian, seorang auditor dalam melakukan audit harus membutuhkan yang namanya pedoman landasan dasar supaya hasil auditan tidak semerta-merta. Di sini saya berbicara masalah standar auditing yang berlaku umum. Berbicara masalah standar auditing yang berlaku secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Dan yang ketiga, standar pelaporan. Di sini ketiga standar ini dibagi menjadi beberapa poin lagi. Kita akan melangkah ke standar yang pertama, yaitu standar umum. Standar umum dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, seorang auditor harus memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup teknis untuk melakukan audit. Ini adalah salah satu cukup yang dimiliki oleh seorang auditor. Dan yang kedua, dalam penugasan seorang auditor harus memiliki sifat independen. Harus dijadikan sebagai profesionalitasnya sebagai seorang pemeriksa. Kemudian yang ketiga, seorang auditor harus memiliki kemampuan dan kemahiran yang cukup sebagai dasar yang dilakukan untuk mengaudit secara cermat dan seksama. Kesimpulan dari 3 poin ini bahwa seorang auditor harus memiliki, yang pertama, memiliki kemampuan, memiliki kemahiran, keahlian, memiliki sifat independensi yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit. Kemudian yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Poin pertama, jika seorang auditor melakukan pekerjaan harus dilakukan secara sebaik-baik mungkin. Jika seorang auditor membutuhkan asisten, maka asisten tersebut perlu disupervisi. Kemudian yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian harus diperoleh dengan merencanakan audit, menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pernyataan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Jadi kesimpulan dari ketiga poin ini di standar pekerjaan lapangan
bahwa dalam melakukan pekerjaan harus dilakukan sebaik-baik mungkin. Jika memerlukan asisten, maka asisten tersebut harus perlu disupervisi. Kemudian harus memiliki pemahaman yang memadai yang secara terstruktur untuk melakukan audit. Dan yang ketiga, bukti audit harus cukup kompeten, yang harus bukti tersebut didapat melalui inspeksi, pengamatan dan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Kemudian ketiga, standar ketiga yaitu standar pelaporan. Poin pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kemudian yang kedua, laporan audit harus menunjukkan keadaan di dalamnya. Di dalamnya harus terdapat atau harus memuat prinsip akuntansi yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang semestinya kecuali dinyatakan bentuk lain oleh auditor. Kemudian yang ketiga yang keempat, laporan audit harus memuat pendapat mengenai laporan keuangan yang diaudit secara menyeluruh, apakah diterima atau dinyatakan tidak diterima. Laporan keuangan yang menyeluruh yang diperiksa laporan neraca dan laporan laba rugi dan laporan arus kas dan lain-lain. Sebagai kesimpulannya di sini standar pelaporan, dan seorang auditor dalam melakukan pelaporan harus memiliki sifat yang mengikuti kaidah prinsip akuntansi. Di sini tuh di poin ketiga membahas masalah intinya dalam pelaporan, mengenai buktinya, mengenai laporan keuangannya dan lain-lain. Oke, teman-teman sekalian, saya kira cukup yang saya sempat bicara atau yang sempat saya katakan mengenai standar auditing yang berlaku umum di Indonesia. Saya Muhairil, jika ada salah mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan memberikan satu pandangan atau satu motivasi bahwa dalam melakukan pekerjaan kita harus kerjakan dengan ikhlas dan kita harus mengerjakan sesuatu berlandaskan dengan iman. Jika kita bekerja dengan ikhlas dengan mengedepankan iman, bahwa yakin dan percaya pekerjaan tersebut lebih nyaman kita kerjakan. Dan hasil dari pekerjaan yang kita lakukan akan meningkatkan juga keberkahannya. Saya Muhairil, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Saya akhir dengan ucapan Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.